Halo semuanya, welcome back again to my YouTube channel in investasi kripto hari ini. And then di video kali ini aku bakal coba membahas salah satu blockchain yang cukup familiar dari tahun 2021 sampai sekarang masih cukup ramai dibahas ya teman-teman, yaitu Chainlink Coin. Dimana Chainlink saat ini berada di peringkat 18 dengan harga per keping koinnya dihargai sekitar $7.26. Namun dari sisi market cap dia sudah turun cukup jauh ya dari ATH kemarin. Saat ini di angka 5,28 miliar dolar. Tapi volumenya so far masih oke di 235 juta dolar, yang artinya secara sisi permintaan dan penawaran masih cukup ramai. Oke, tapi sebelum lanjut, disclaimer on bahwa video ini murni untuk tujuan edukasi serta informasi saja. Saya bukan financial advisor, jadi pastikan teman-teman lakukan aksi DYOR atau do your own research sebelum menginvestasikan dana kalian ke aset apapun yang saya bahas. Jadi keputusan jual dan beli di tangan masing-masing. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian pertama terkait dari perkembangan blockchain dan teknologi Chainlink, teman-teman. Jadi Chainlink ini adalah salah satu proyek yang paling krusial di ekosistem blockchain. Bagi yang belum tahu, teman-teman, Chainlink adalah jaringan Oracle terdepan yang menghubungkan data real world ke smart contract di blockchain. Tanpa Oracle seperti Chainlink, project DeFi, prediction market, atau tokenized asset itu susah banget berkembang karena butuh data eksternal yang reliable dan aman. Nah, update terkini teman-teman dari teknologinya sangat luar biasa sebenarnya secara sisi teknologi. Namun, harganya belum mendapatkan apresiasi harga sesuai dengan fundamental yang ada. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, Chainlink saat ini terus ekspansi dengan cross-chain interoperability protocol atau CCIP yang makin kuat, di mana baru-baru ini banyak proyek migrasi ke CCIP karena keamanannya yang superior, teman-teman. Contohnya, teman-teman, integrasi dengan AAV lewat Smart Value Recapture atau SVR yang sudah menghasilkan lebih dari 21 juta revenue dari recapture MAV likuidasi. Nah, ini bukan cuma untung buat Chainlink, tapi juga buat ekosistem DeFi lebih efisien. Selain itu, teman-teman, Chainlink dari runtime environment atau CRA lagi menjadi sorotan. Jadi CRA ini itu adalah semacam kayak sesuatu yang bisa memungkinkan orkestrasi transaksi cross-chain yang kompleks, termasuk delivery versus payment atau DVP. Nah, dengan institusi besar seperti JP Morgan, kemudian Ondo Finance, ya baru-baru saja mereka sukses untuk tes transaksi tokenized asset antar blockchain permissioned dan juga public. Nah, ini langkah besar buat tokenized real world asset atau RWA dengan nilai triliunan dolar. Project Pengnya juga di sini lagi ramai sekali diperbincangkan ya, di mana ini menjadi kolaborasi dengan 50 lebih bank multinasional yang punya aset under management lebih dari 10 triliun dolar. Nah, mereka pakai Chainlink untuk settlement cross border atau T+0 yang langsung hari itu juga pakai stablecoin dan standar dari ISO 20022. Nah, bayangin ya teman-teman, transaksi Forex internasional yang biasanya butuh berhari-hari sekarang bisa atomik dan on-chain. Nah, ini bukti nyata sebenarnya bahwa secara tradisional finance atau TradFi lagi pindah ke on-chain lewat Chainlink. Di sisi teknis, teman-teman, Chainlink Scale ini adalah program yang makin luas dengan integrasi yang baru-baru ini ke chain-chain lain seperti Xlayer dari OKX, kemudian Arc dari Circle, dan juga banyak lagi. Data streams dan juga proof of reserve ini menggunakan target tersebut untuk membuat stablecoin besar seperti KRWQ, stablecoin won dari Korea terbesar, di mana ini bikin transparansi reserve yang otomatis dan kredibel. Secara keseluruhan, teman-teman, di sini roadmap Chainlink itu fokus ke skalabilitas, compliance, dan adopsi institusional. Di TCC,
Ini bahkan pilih teknologi Chainlink untuk collateral app chain yang rencananya launch di kuartal 4 2026. Nah, ini infrastruktur yang membuat manage collateral miliaran dolar ke pasar keuangan tradisional. Chainlink di sini bukan cuma Oracle lagi, tapi jadi backbone buat masa depan on-chain finance. Ya, tentunya perkembangan ini belum mendapatkan apresiasi harga. Sayangnya harga Chainlink masih terjun bebas karena market secara keseluruhan masih bear market, teman-teman. Oke, untuk itu kita masuk ke bagian kedua terkait dari update komunitas Chainlink saat ini. Langsung aja kita lihat dari data lengkapnya di sini. Oke, teman-teman, next kita masuk ke bagian kedua, di mana saat ini kalau kita perhatikan terkait dari komunitas Chainlink selalu dikenal sebagai komunitas yang solid dan aktif. Dan tentunya update terbaru di sini menunjukkan momentum yang cukup kuat ya, meskipun marketnya itu lagi sideways cukup panjang. Holder count Chainlink ini lagi naik signifikan, teman-teman. Data on-chain per akhir Juni 2026 menunjukkan jumlah wallet mereka dari holder ini menambah posisi, menunjukkan wallet non-zero link udah melewati sekitar 892.000 yang naik lebih dari 8.000 dalam 5 hari. Bahkan ada burst grow yang cukup terkuat sepanjang 2026 dengan tambahan 6.100 wallet baru. Itu hanya dalam 2 hari, teman-teman. Ya, ini menjadi sinyal bukti ya bahwa akumulasi kuat dari user dan whale sedang berlangsung, terutama di harga yang saat ini lagi level yang terendahnya, teman-teman. Dan tentunya komunitas yang cukup aktif di akun X, dimana kalau kita perhatikan lagi ramai sekali perbincangannya. Jadi mereka rutin update terkait dari integrasi baru, kemudian adopsi oleh Six untuk membawa 2 triliun euro. Kemudian juga Coinbase yang pilih CCIP sebagai provider interoperability eksklusif buat web mereka dari asetnya, serta postingan yang resmi sering dibahas komunitas, termasuk prediksi market dari FIFA World Cup 2026 yang pakai Oracle Chainlink di platform seperti Myriad, teman-teman. Nah, ada juga Chainlink Build dan juga Hackathon yang terus mendorong developer. Kemudian CRA Hackathon baru-baru ini juga mencatat rekor submission terbanyak, di mana ada banyak proyek AI agent juga, serta privacy dan juga tokenization yang baru-baru ini menggunakan fitur seperti confidential HTTPS, teman-teman. Nah, komunitas developer Discord di sini dari forumnya aktif banget mendiskusikan cara build aplikasi real world pakai Chainlink service. Di sisi governance dan ekonomi, Chainlink Reserve ini lagi tumbuh pesat ya, teman-teman, di mana dari reserve mereka itu melakukan buyback link token pakai revenue dari protokol, di mana di kuartal 1 2026 aja mereka menambahkan jutaan Chainlink token. Ini bikin supply-nya makin tight dan ya tentunya mendukung value jangka panjang. Banyak komunitas mengapresiasikan karena menunjukkan komitmen dari tim ke sustainability tanpa unlock token besar-besaran. Tentunya di sini komunitas juga excited soal adopsi institusional dari partnership dengan S&P Dow Jones. Kemudian ya tentunya ada tokenized fund Fidelity yang menggunakan Chainlink juga. Nah, ini yang membuat Chainlink sebagai pilihan institusi yang makin kuat. Di forum dan grup Telegram, diskusi sering bahas tentang potensi ETF Link dan tentunya futures trading 24 jam di CME. Ya, meski masih ada sedikit outflow ya di ETF minggu lalu, tapi komunitas masih tetap bullish karena fundamentalnya masih solid. Jadi ya overall komunitas Chainlink ini bukan cuma holder pasif, tapi builder dan advocate yang mendorong adopsi massal. Mereka melihat sebenarnya Chainlink ini sebagai infrastruktur penting buat Web3 yang matang. Link token di sini kalau kita perhatikan secara segi price action, apakah sudah ada pembalikan tren? Tentunya saat ini belum ada pembalikan tren harga ya, teman-teman. Jadi belum ada sebuah decision untuk
kita memutuskan apakah kita bisa beli saat ini atau tidak. Jadi secara segi price action memang dia sudah berhenti dari demand di tahun 2023 kemarin, namun dari reaksi harga pasar belum ada reaksi yang cukup kuat untuk mendorong permintaan. Jadi harga saat ini $7.25 itu masih bertahan, cuman dari sisi masuknya buyer itu belum terlalu kuat, teman-teman. Jadi kita tunggu aja apakah nantinya akan broken lagi ke bawah atau mungkin akan bertahan di sini sideways seperti tahun 2022 sampai 2023 kemarin. Kita tunggu aja. Oke? Jadi mungkin sampai sini saja dulu pembahasannya terkait dari perkembangan blockchain Chainlink hari ini, dan tentunya pastikan lakukan aksi riset mandiri, lakukan DYOR, riset marketnya sesuai dengan analisa dan perspektif masing-masing. Jadi video ini bukan ajakan jual beli sama sekali, teman-teman. Pastikan riset mandiri. Oke? Jadi mungkin sampai sini saja dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pantengin video update terkait dari Chainlink blockchain hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pantengin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.